Oke. Sudah kelihatan adik-adik semuanya? Halo. Sudah, Pak. sudah Pak. Oke, kalau sudah mungkin bisa kita mulai ya. Mas Kevin, mana Mas Kevin? Iya Pak. Ini salah satu tugas dari ketua kelas mengcapture ya, mengambil ini materi perkuliahan, capture. Nanti kalau nggak salah juga ini mengirimkan bukti perkuliahan ya ke di akademik atau ada ininya nanti kayaknya. Ya nanti kita bahas ya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk elektronika daya. Oke ya. Elektronika daya, pada saat pertemuan ini kita akan membahas tentang perkenalan ya, apa itu elektronika daya, definisi, aplikasi dan lain-lainnya. Nah, ini adalah evaluasinya tadi yang sudah disampaikan ya, berkenaan dengan sebentar aja semua. Saya tidak bisa apa. Ini apa, saya ada sedikit problem di apa ini pointer pen digital ya. Sebentar. Oke, saya ada masalah di pen digitalnya, jadi mungkin hari ini saya nggak pakai pen digital ya. Jadi ini ya, ini tugas tadi evaluasi sudah ya, kuis, praktikum, UTS, UAS kita samakan ya 20%. Nah, untuk referensinya kita ada dua ya, apa namanya, punyanya Muhammad Harashid yang dengan judul Power Electronics ya, Device, Circuit and Application, penerbitnya Pearson ya. Dan kita menggunakan apa namanya, Mohan Robin, Power Electronics Converter Application and Design ya. Nah, jadi di sana kita pakai dua untuk sementara saat ini ya.
Nah, kita lanjutkan berikutnya. Nah, elektronika daya ya. Jadi apa namanya? Elektronika daya ini sangat penting sekali ya saat ini, perkembangan untuk saat ini ya. Jadi power elektronik itu sudah sangat berkembang. Misalkan untuk panel surya itu power elektronik bisa untuk mengkonversi ya. Misalkan solarnya ini outputnya cuman 50 volt misalkan ya. Nah, kita butuh ini power elektronik namanya DC converter untuk misalkan menaikkan ya, kita perlu tegangan 100. Nah, dari 50 dinaikkan ke 100. Memang ada dua cara ya untuk menaikkan atau menurunkan tegangan. Kita mau pakai trafo step up atau trafo step down, naik tegangannya. Tapi juga bisa pakai converter ya. Nah, dan juga itu misalkan untuk naik turun tegangan. Kalau bebannya DC ya. Nah, kalau bebannya AC, kita perlu konversi, namanya apa tadi? Inverter. Jadi solar array ini kan outputnya, dayanya adalah DC ya. Nah, lalu kalian mau ini apa? Misalkan solar panel ini digunakan untuk menghidupkan apa? Kulkas atau pompa air. Nah, misalkan pompa air dan kulkas ini bebannya adalah AC tipenya ya, alternating current ya, AC. Nah, maka kalian perlu mengkonversi ya dari tegangan DC ini ke tegangan AC ya. Nah, itu adalah salah satu contohnya. Untuk sistem transmisi, ini power elektronik itu juga bisa digunakan sebagai kompensator ya. Nah, kompensator di sini, nah kalau kalian mungkin sudah belajar tentang rangkaian listrik atau nanti analisa sistem tenaga listrik ya, atau mesin listrik atau konversi ya, dasar konversi energi listrik. Nah, di sana itu kan variabel atau komponen ya pada tenaga listrik itu kan ada bisa arus, tegangan, daya aktif atau reaktif, ya kan? Nah, di sini namanya transmission line, power elektroniknya ini bisa mengkompensasi. Misalkan sebagai seri ya, series kompensator, mengkompensasi secara seri. Maka apa? Dia dipasang di jaring. Ya, jadi antar line antar sambungan listrik itu tadi ya. Nah, di sana mengkompensasi serinya dengan cara mengontrol apa? Dengan cara mengontrol reaktansi. Kan kalau di dalam sebuah jaring itu kan ada R plus JX ya. Nah, X-nya ini yang dikompensasi ya. Misalkan ada R plus JX ya. Nah, itu bisa dikompensasi ya. Pakai ini Oke ya. Jadi seperti itu. Jadi misalkan ngontrol X-nya. Jadi misalkan XL min XC itu pakai T-restore control rectifier ya Pak. TCSC ya, nanti itu akan dibahas setelah UAS ya. Nah, nanti nah itu untuk seri. Bisa juga UPFC ya. Nah, UPFC pun bisa dari power elektronik untuk kontrol apa? Tegangan, tergantung kita pemodelannya ya. Pemodelannya kita mau injeksi tegangan, arus atau daya.
Jadi kalau UPFC ini antar dua bus, maksudnya dua bus itu dua substation ya, ada substation kiri ngirim daya atau tegangan arus masuk ke UPFC ya kan. Nanti dari UPFC-nya ngirim ke bus receiving ya, bus substation atau gardu induk berikutnya ya. Nah, itu contohnya. Ada juga TCPST. TCPST itu hanya menggeser fasenya ya. Nah, ya Dedek kan sudah belajar itu tentang tegangan AC ya. Nah, pasti ada fasenya itu ya. Nah, itu fasenya itu bisa digeser. Nah, itu contohnya. Misal ada juga misalkan shunt kompensator ya. Nah, kok shunt kompensator itu bisa misalkan SVC ya. SVC itu terdiri dari induktor dan kapasitor. Jadi kalau SVC itu dia akan menyerap ataupun menyerap atau ini menyerap atau juga menambah injeksi jaringan ya. Nah, kalau menyerap biasanya induktornya yang bekerja, kalau yang untuk injeksi daya reaktif ya itu kapasitornya. Nah, jadi kita tergantung, makanya dalam skripsi itu macam-macam. Kebetulan untuk semester ini kemarin udah sidang ya, kakak kalian itu kapasitor untuk jaring distribusi ya. Nah, hanya saja karena dia tidak menggunakan metode optimisasi, maka kita perlu standar acuannya. Misalkan untuk menghitung ini kapasitornya mau diletakkan di mana ya dan lain-lain. Dia pakai Voltage Stability Index. Nah, itu untuk software Dixieland dan ETAP ya. Jadi software-software yang biasanya digunakan secara praktis ya, itu ada namanya software Dixieland dan ETAP. Nah, dan mungkin di industri sekarang lagi bersaing ya, mungkin ditambah software dari Siemens. Nah, ya wajar lah ya, berkompetisi karena memang software kayak seperti ETAP, software seperti Dixieland itu adalah untuk analisis. Jadi misalkan kalian ada sebuah PT Pertamina, kan ada jaringan listriknya ya di sana. Nah, itu kalian modelkan ya. Jadi modelkan entah itu Dixieland atau ETAP lalu dianalisis. Nah, jadi sebelum memasang sesuatu ya atau perencanaan lah maksudnya itu kita pasang. Nah, itu contoh sedikit ya. Nah, ini distribution system. Nah, distribution system ini ya banyak ya untuk ngontrol tegangan. Ada kemarin sudah lulus ya, udah alumni. Itu pakai DVR ya, Dynamic Voltage Restorer. Jadi DVR-nya diinstal di jaring distribusi. Terus kemarin ada juga yaitu tadi ya yang kapasitor. Yang satunya kapasitor, pemodelannya pakai Dixieland, yang satunya pakai ETAP, pakai DVR ya, Dynamic Voltage Restorer ya kalau nggak salah. Jadi untuk memperbaiki tegangan ya. Nah, lalu di sini juga untuk smart weather system ya, contohnya ya kayak ini ya, monitoring ya, sistem monitoring kan perlu kayak input yang DC ya dan lain-lain. Untuk energi storage system, nah power elektronik ini sangat penting sekali. Energi storage system atau sistem penyimpanan energi besok ya kita kuliahnya. Nah, jadi sistem penyimpanan energi ini sangat berkembang cepat saat ini ya. Ya, kita bisa lihat. Nah, ya nanti akan saya tunjukkan dari beberapa hasil risetnya mahasiswa ya, skripsi, ada yang ngambil energi storage ya. Nah, energi storage ini sangat penting sekali ya, kayak
power elektronik ya kan, untuk ngontrol misalkan smash ya, superconducting energi magnetic storage, ada superkapasitor ya kan, baterai dan lain-lain. Di sana sangat penting sekali. Kalau kita mau selama ini kebetulan baru pemodelan dinamik ya. Tapi kalau kita mau pemodelan detail, misalkan khusus kita mau energi storage-nya ya mau kita kembangkan, tapi kita dari sisi elektronika dayanya. Jadi elektronika daya beriris mata kuliah elektronika daya dan mata kuliah energi storage, ini apa yang bisa dihasilkan. Nah, seperti itu ya. Ada customer load ya. Customer load ini kan berhubungan dengan apa? Beban di konsumen ya. Oke, itulah contoh aplikasi dari power elektronik ya. Nah, sekarang apa sih power elektronik itu ya, atau elektronika daya? Jadi elektronika daya itu ya salah satu ini bidang penelitian pada sistem tenaga listrik ya. Khusus fokus pada teknologi elektronika. Elektronika tapi yang untuk high level ya. Untuk digunakan pada bidang konversi energi listrik. Yaitu tadi ya, kayak semikonduktor, IGBT dan lain-lain ya. Ya, kenapa saya mengatakan salah satu bidang? Karena power system ya atau sistem tenaga listrik sendiri itu banyak sekali bidangnya ya. Ada sistem distribusi, ada transmisi, pembangkit, ada power system optimization ya, optimisasi sistem tenaga listrik, ada power system operation and planning ya. Jadi operasi dan perencanaan sistem tenaga listrik, ada power system control and stability. Nah, ada sistem kontrol sistem tenaga listrik dan kestabilan. Nah, ini ada hal yang tinggal kita pengen kemana ya, maksudnya tinggal kita mau ngambil apa topiknya gitu ya, sesuai dengan interest kita. Bahkan elektronika daya ini sendiri kalau kalian pengen bikin hardware itu bisa, misalkan kalian elektronika dayanya misalkan pakai buck boost converter ya. Nah, no problem ya, misalkan mau pakai bikin hardware-nya ya. Nah, tapi intinya dari hardware pastinya sebelum ke hardware itu pastinya simulasi terlebih dahulu ya kan. Dari simulasi baru ke hardware. Suara saya kedengeran nggak ini kok? Di saya bolak-balik ada peringatan bad network gitu. Jelas Pak. Jelas ya, karena beberapa kali bad network gitu, internetnya turun. Oke, nah mengapa energi listrik itu perlu diubah? Ya karena tidak semua sumber listrik itu bisa dengan yang konvensional sekarang. Contohnya ya energi terbarukan, iya kan? Energi terbarukan itu kan misalkan solar, kan dia DC ya. Nah, harus konversi ke AC. Bahkan tanpa kita pungkiri, mungkin peralatan elektronik kita ya, itu mungkin DC ya. Ya HP ini kan DC, HP, laptop, ya semuanya itu adalah DC. Pastinya kan ada chargernya ya. Nah, di chargernya itulah yang pengubahnya ya. Laptop itu kan biasanya besar itu ya, dalamnya itu. Nah, itu biasanya ada ininya pengubahnya ya, dari AC itu DC. Dan juga banyak model pembangkit listrik non konvensional yang tidak kompatibel ya, itu tadi ya. Sekarang sudah berkembang sudah modern lah ya tenaga listrik ya. Jadi bahkan untuk operasi sistem tenaga listrik sendiri itu
tidak hanya AC power flow ya, misalkan kita aliran daya, menghitung aliran daya yang AC ya. Ada juga yang DC, menghitung aliran daya yang DC. Tapi sekarang ada perhitungan aliran daya itu apa? AC itu DC ya. Seperti itu contohnya. Oke, sampai sini ada yang nggak paham? Pak, silakan tanya. Maksudnya nggak efisien itu maksudnya gimana? Maksudnya walaupun efisiennya tinggi harus tetap dibuat gitu Pak. Memang nggak ada yang 100% gitu Pak. Iya, biasanya kan ada penurunan Mas. Kayak apa? Kayak PV aja ya, misalkan power photo voltage ya itu kan 100 watt. Nah, kita pakai MPPT kan biasanya outputnya itu kan nggak sampai 100 ya, misalkan dayanya. Nah, itu dia perlu berapa gitu ya efisiensinya. Dan juga ya itu tadi peralatan itu kan tidak semuanya kita bekerja pada sumber listrik yang tersedia gitu. Intinya ini masuk ke ranah konversi energi. Ya, ya siapa tahu nanti ke depannya dari adik-adik 2018 banyak ide ya. Jadi sistem tenaga listrik modern ini yang paling banyak berperan itu adalah elektronika daya. Terus ada apa namanya sistem penyimpanan energi. Itu kedepannya sangat-sangat berkembang pesat karena kita akan beralih pada yang namanya smart grid. Bahkan sekarang komunikasinya ada yang pakai WiFi. Oke, nanti saya jelaskan lebih lanjut ya. Oke ya, nah jadi teknologi elektronika daya itu diterapkan untuk berbagai ya, peralatan rumah tangga yang tadi sebagaimana sudah saya singgung ya. Ada AC ya, air conditioning ya. Itu AC biasa siapa yang hidup di Jakarta ya pasti pakai AC ya. Panas atau bisa kipas angin ya. Ada lemari es, mesin cuci ya, atau elemen yang lain seperti lampu LED dan lampu neon. Nah, contoh utama dari teknologi ini adalah ya inverter itu tadi ya. Dan juga sistem hemat energi yang guna untuk mengontrol kecepatan putaran motor ya. Untuk menggerakkan kompresor di AC itu tadi ya. Nah, Hirofumi Akagi ya, ini salah satu pakar elektronika daya ya di Tokyo Institute of Technology. Saya juga punya kawan, dia alumninya beliau ya. Dan beliau mendapatkan Nobel apa namanya? Ya setara dengan Nobel Fisika lah ya. Kalau di IEEE itu ada namanya. Yaitu untuk apa? Untuk kontribusi beliau dalam perkembangan elektronika daya ya. Ya kalau kata beliau sih ya memang inverter memainkan peran penting ya untuk konversi daya dan sistem kontrol. Di mana inverter itu akan mengubah arus searah menjadi arus bolak-balik atau AC ya menggunakan semikonduktor ya. Inverter juga digunakan untuk mengatur tenaga listrik ya dan pembangkit listrik tenaga surya.
Dan di sini elektronika daya mengubah arus arah dari panel menjadi arus bolak-balik 50 atau 60 Hz dan mengirimkannya ke jaring sistem tenaga listrik ya. Ya ini makanya kayak apa? Sebagai contoh lah Indonesia ya. Indonesia ini kan terdiri dari banyak pulau ya. Katakanlah 5 pulau besar lah ya. Nah, sebenarnya bisa kita akan bikin tol listrik ya. Bukan sebenarnya bisa, harus bisa ya. Itu namanya tol listrik ya. Nah, jadi tol listrik itu dari misalkan Jawa paling barat itu mana? Banten ya atau Merak. Terus terhubung ke Sumatera yang paling bawah. Nah, mungkin di ujung pulau ini bisa bisa dibikin sebuah substation ya, gardu induk tapi khusus untuk ini konverter. Misalkan gini, dari Jawa mau dikirim ke Sumatera. Jadi gardu induk yang ada di ujung Jawa Barat itu adalah apa? AC to DC. Berarti apa? AC to DC. Ayo, inverter. Iya. AC to DC. Rectifier. Nah, pintar. Rectifier ya. Nah, jadi di ujung Jawa Barat itu adalah rectifier. Nah, lalu di ujung Sumatera yang menerima jaring transmisi dari Jawa itu di sana bisa apa? DC itu AC inverter. Artinya apa? Artinya Jawa dan Sumatera itu tersambung dengan HVDC. Kalau tidak salah HVDC ini pun menjadi topik yang hot ya, maksudnya lagi ngetren karena memang banyak keunggulannya ya. Nah itu, jangankan Indonesia, kita bisa bikin itu tol listrik ASEAN. Jadi ketika di suatu daerah itu terkena bencana atau apa ya, itu kan bisa disuplai ya listriknya dari area lain ya. Nah dari Sumatera, ya Pak India intinya Sumatera yang dekat Malaysia. Nah itu bisa ya. Jadi yang dari Sumatera itu AC to DC, terus terhubung HVDC, yang di Malaysia ujung itu ada apa? Ayo DC itu AC. Itu contohnya kalau kita pakai HVDC ya. Lalu Jawa Kalimantan, karena kalau jauh Kalimantan ke Sumatera agak jauh ya. Jadi Jawa Kalimantan. Nah, pakai HVDC juga ya kan? Dari Kalimantan ke Sulawesi, nah, pakai HVDC. Sulawesi ke Papua terlalu jauh ya. Mungkin bisa ada gardu induk juga ya di antara Sulawesi sama Papua itu ya kan, pakai apa? Di pulau-pulau kecil itu. Nah, itu salah satu contoh tol listrik. Nah, jadi jadi misalkan di suatu pulau ya ada kerusakan, bencana dan lain-lain, masih bisa disuplai dari Jawa, misalkan Kalimantan ya. Contohnya Kalimantan, itu bisa disuplai nanti dari Jawa ya kan. Inilah yang dinamakan virtual power plant. Contohnya juga gini, sekarang juga berkembang yang namanya virtual power plant ya. Jadi misalkan gini, Jakarta untuk kapasitas dayanya sudah hampir tidak mencukupi untuk suplai beban ya. Mungkin karena penduduknya banyak yang ini berkembang lah ya. Penduduknya itu berkembang. Lalu Bandung kelebihan daya. Nah, dari Bandung itu disuplai ke Jakarta. Itu namanya virtual power plant. Nah, jadi saya membuka wawasan adik-adik semua. Siapa yang tertarik skripsi di sana bisa nanti ya. Nah, jadi ini penawaran juga ya. Jadi virtual power plant namanya.
Nah, kalau virtual inertia control sudah ada ya skripsi ya. Nanti mungkin akan saya untuk besok ya, untuk sistem penyimpanan energi mungkin dari hasil kakak kalian yang skripsi kemarin akan saya tampilkan di beberapa slide ya, karena dia pakai energi storage sebagai virtual inertia control. Nah itu ya, jadi yang sekarang ini yang berkembang virtual inertia control, virtual power plant. Nah, itu berkembang juga ya, ini membuka wawasan kalian. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini ya wah ini ada kesalahan ya, saya nomor 1. Maksudnya begini, kita itu bisa mengembangkan sebuah semikonduktor ya dengan high speed ya, switchingnya itu ya. Itu kita bisa aktif atau nonaktifkan ketika pengalihan ya untuk mencapai konversi daya listrik yang efisien ya. Maksudnya di sini ini kita mengembangkan lebih kepada ini sih, semikonduktornya ya. Kalau itu lebih orang-orang material lah ya. Jadi material, orang-orang yang bergerak di bidang nanomaterial ya. Terus penerapan semikonduktor daya pada komponen, misalkan perangkat kontrol, penggerak motor ya, dan lain-lain. Mungkin nanti kalian akan mendapatkan, kalau untuk penggerak motor ini mungkin di mata kuliah berikutnya ya. Apa itu? Mata kuliah pengendalian mesin listrik ya, apa? Ya semester depan. Nah, menarik lagi kalau kalian tertarik ada bidang untuk peralihan. Misalkan gini ya, sekarang ini kan orang berlomba-lomba untuk mencapai smart grid ya. Nah, permasalahannya kan kalau energi terbarukan itu tergantung dengan alam. Misalkan PV ya, photovoltaic, atau Bayu ya, wind power atau pembangkit listrik tenaga bayu, itu sangat tergantung oleh alam, cuaca ya, keadaan alam. Nah, ketika dua-duanya ini harus cut off, maksudnya tidak berfungsi ya, kan ketika misalkan PLTB ya, pembangkit listrik tenaga bayu, terus anginnya itu cepat banget ya. Nah, ketika anginnya itu sangat cepat sekali, malah dia harus berhenti kan. Nah, ketika dia berhenti, berarti sistem harus disuplai oleh sumber energi yang lain, contohnya diesel. Nah, peralihan inilah kalian bisa di sana desain soft switching ya, converter misalkan. Karena apa? Karena ketika peralihan ini tidak smooth, bisa cepat merusak diesel. Nah, siapa tahu kalian nanti skripsinya ada yang pengen ke sana. Kalau berhasil, apalagi berhasil ya, terus peralihannya itu sangat smooth sekali ya, udah sesuai standar yang ada, bisa kalian patenkan. Malah bisa nanti ke depannya bisa bikin startup khusus itu tadi, soft switching itu tadi. Nah, itu jadi banyak cara ya untuk join. Nah, itu ya. Maksudnya banyak cara, ide yang bisa dikembangkan untuk ini menyelesaikan masalah di lingkungan ya. Nah, jadi kalau dilihat dari sejarah perkembangannya, dulu itu pada tahun 1957 ya. Jadi awalnya itu dari penemuan tentang silikon kontrol itu ya. Jadi berhubungan dengan silicon control rectifier ya, atau thyristor. Nah, yang di sini merupakan perangkat semikonduktor ya, dengan kemampuan untuk mentolerir tegangan dan daya ya. Nah,
sejak penemuan itu banyak berkembang ya. Nah, banyak berkembang ya penelitian untuk menghasilkan apa? Tegangan breakdown yang rendah. Dan juga banyak penelitian yang menghasilkan apa? Perangkat semikonduktor berkecepatan tinggi ya, seperti apa? MOSFET, IGBT, dan juga semikonduktor arus besar atau yang bertegangan tinggi ya. Nah, seperti itu. Nah, dan juga banyak sekali ya untuk perkembangannya ya, terutama untuk dengan cara apa? Pemrosesan sinyal analog dan digital ya. Ya, intinya sekarang elektronika daya itu akan sangat bermanfaat sekali, terutama untuk gaya hidup modern ya. Makanya besok akan saya presentasikan ya di sistem penyimpanan energi berhubungan dengan nomor 4 ini ya. Jadi bagaimana pembangkit konvensional dulunya ya, dan juga sekarang bagaimana pembangkit yang harus smart ya, modern gitu. Kalau yang nomor 5 ini memang tidak kita dapat pungkiri ya, semuanya berguna ya, sudah intinya sudah apa, bersama kita, sudah ada di kehidupan sehari-hari kita ya. Nah, ini contohnya ya, ada AC tadi, hybrid vehicle. Ya, hybrid vehicle ini waktu saya di Jepang pernah sama teman ya. Ya, kebetulan dia memang salah satu pengusaha di Jepang ya. Jadi mobilnya hybrid antara hidrogen dan elektrik ya. Jadi saya melihat itu ya, ketika nanjak mana yang bekerja hidrogennya atau elektriknya ya kan, ketika jalanan lurus, ketika jalanan turunan gitu. Ada mesin cuci, ada railway ya. Nah, ini yang saya jelaskan tadi, kita punya solar cell ya. Solar cell keluarannya adalah DC ya, direct current. Lalu kita perlu inverter ya kan. Nah, inverter tujuannya apa? Untuk mengubah sinyal DC ke AC. Nah, dari AC sini bisa untuk ini ya, peralatan-peralatan ya ini yang membutuhkan arus AC ya. Nah, ini yang saya maksud tadi, ada traditional grid ke modern grid. Ini ya, saya ambil dari Electric Power Grid Modernization Trend, Challenge and Opportunities. Kalau ini adalah pembangkit tradisional ya. Ya, pembangkit tradisional seperti ini. Ya, jadi ada apa? Ya, pasti ini ada transmisi ya. Kalau transmisi berhubungan dengan pembangkit. Ya, ini tidak ditampilin di sini. Pastinya dari transmisi masuk ke ini ya, gardu induk. Dari gardu induk masuk ke distribusi. Nah, dari distribusi ada industri ya, pabrik-pabrik ya, misalkan pabrik-pabrik yang ada di sekitar rumah kalian. Lalu masuk lagi ke sini distribusi. Maksudnya gini, dari tegangan tinggi pakai trafo diturunkan jadi tegangan menengah. Nah, ya dari tegangan menengah pasti yang dibutuhkan industri. Kenapa? Karena industri itu mesinnya mesin berat, ya kan? Mesinnya kan berat-berat itu mereka ya. Dan harus hidup 24 jam untuk mendukung proses industrinya, ya, manufakturnya ya. Nah, dari sini lalu diturunkan lagi pakai step down ya. Dari step down barulah ke rumah-rumah ya, commercial customer, residential customer ya. Nah, dari sini bisa juga untuk perkotaan underground
distribution ya. Ya misalkan kayak kota Jakarta lah ya. Jadi Jakarta itu misalkan ya Jakarta ini dibuat seperti underground ini bisa. Tapi salah satu kelemahannya kalau underground ini kita harus canggih. Misalkan ada fault ya, ada gangguan. Kita harus nyari ini di mana letak gangguannya ini, ya kan? Nah, itu sangat sulit sekali. Kalau di sini kan kelihatan. Kalau yang jaring ya. Nah, lalu bagaimana dengan modern grid? Nah, modern grid pastinya di sini ada ini ya. Nah, ini ada wind farm. Terhubung ke sini pabriknya ya. Terus juga ada ini apa? WiFi. Jadi untuk load shifting ya. Jadi misalkan kan ketika wind farm apa? Misalkan bebannya 500 ya. 500 kW ya. Oh, terlalu kecil ya. Ya, misalkan bebannya 2000 kW lah ya. 2000 kW sudah dikompensasi wind farm 40%-nya berapa? 40% dari 2000. Ayo. Berapa? 800 ya? Ya kan? Nah, 800 kW disuplai oleh wind farm. Berarti apa? Ada pergeseran beban kan, load shifting ya. Ada beban baru. Jadi 1200 kW. 1200 kW-nya itu pakai apa? Ini ya, sinyalnya pakai WiFi ya. Nah, ini. Nah, ini dari operation center-nya ya. Jadi kita ngirim, ini ada perubahan beban dari sini, operation center-nya ngirim ke sini. Ya kan? Dari sini untuk bisa ngirim ke sini. Nah, itu contohnya ya. Ya, ini sudah apa namanya? Sudah bakal berlaku ke depannya ya. Nggak tahu mungkin nanti di eranya ada di semua ya. Entah itu saya sudah meninggal nantinya atau gimana. Yang pasti akan ke sana ya. Biasanya di sini namanya itu bisa kita kategorikan sebagai flexible load ya. Bisa juga ada flexible load atau demand response ya, dan lain-lain. Dan tanpa kita pungkiri, kita akan ke sana. Ya, dan kita akan mungkin bisa jadi akan melewati masa ini. Maksudnya itu ngikutin masa ini gitu loh ya. Nah, ini yang tadi ya. Jadi masih lanjutan. Ini ya. Existing electrical power component. Ini thermal. Ya kan? Ini ada thermal ya. Terus ini jaringnya seperti ini masih ya. Terus ini ada substationnya ya. Dan akan ada komponen elektrik yang baru ya, misalkan PV ya kan, misalkan energi storage atau apa power elektronik ya kan, ini misalkan ini power elektronik ya, SVC dan lain-lain ya. Atau misalkan ini dia bahkan kalau nggak salah sekarang jaringan transmisi itu ada yang wireless ya, mengembangkan di mana? Ada yang tahu? Ayo perkembangannya. Tahu kan perusahaan dari mana? Perusahaan dari New Zealand ya. Jadi dari New Zealand ini dia akan mengembangkan ini penyaluran listrik itu tanpa kabel. Ya contoh kecilnya aja kan udah kita bisa lihat sehari-hari ya kan, sekarang HP charger kan bisa pakai wireless kan ya. Ya maksudnya nir kabel lah ya. Jadi kita mau charging HP kan bisa juga nir kabel. Nah, itu bisa jadi jaringan transmisi ya, tapi ya butuh effort yang besar sekali ya, peralatan-peralatan yang canggih juga ya untuk ini apa mengembangkan hal tersebut. Nah, inilah sebenarnya konverter daya ya. Jadi konverter daya
itu tadi konverter daya itu bisa DC to AC, AC to DC dan lain-lain. Itu akan terhubung dengan beban. Nah, yang pastinya misalkan bebannya kita pengen berapa? Tegangannya 15 ya kan. Nah, 15 volt misalkan. Terus gimana caranya? Ya ini 15 volt di sini masuk ya. Nah, ini acuannya misalkan 15 volt ya. Nah, yang diinginkan, tapi di sini 12. Jadi outputnya dari konverternya ternyata 12 volt, sedangkan bebannya pengen 15 volt. Bagaimana selesaikan solusi ini? Solusinya adalah dari sini. Ya, kita pasang sensor ya. Sensor ini yang kalau misalkan tegangan, arus kan sudah banyak kok sekarang ini apa namanya. Kalau ini mau bikin hardware ya, kalau nggak salah sudah banyak kok sekarang perkembangan ini alat untuk sensor ya, sensor arus atau tegangan ya. Dari sini ya, diukur nih ya dengan acuan, lalu masuklah controller. Biasanya controller ini kalau berhubung dengan konverter daya berarti apa? Dia ini mengatur duty cycle-nya ya. Jadi duty cycle-nya inilah yang diatur untuk apa namanya ini untuk sinyal yang dihasilkan oleh apa konverternya. Nah, itu ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini contohnya. Ini adalah contoh saya ambilkan salah satu aja ya. Jadi kemarin DST mata kuliah Desain Sistem Terintegrasinya dari timnya Mas Ahmad Arsal Ahsan, Tiffany Evelyn dan Rizky Gusti ya Heranto. Kontrol umpan balik buck boost converter berbasis fuzzy PI. Nah, ini adalah buck boost converternya, rangkaiannya, ya kan? Nah, ini adalah rangkaian buck boost converternya. Lalu di sini ada apa ini? Ada bebannya. Kebetulan bebannya pakai R, ya kan? Nah, tapi bisa juga nanti adik-adik bisa R-nya ini diganti dengan RC, RL atau RLC atau ini untuk menggerakkan motor. Wah, ya. Kalau misalkan kalian mau skripsi ya, misalkan kalian mau untuk motor DC ya kan. Nah, motor DC jadi sini ada motor DC terhubung ke buck boost converter, lalu di sini pakai apa? Inputnya bisa baterai atau PV ya, misalkan atau bisa wind turbine. Kalau wind turbine harus ini ya, sebelum masuk ke sini harus dikonversi dulu ya. Wind turbine-nya dari apa? AC itu DC. Ya. Oke. Nah, inilah yang dimaksud dari tadi ya. Yang pertama ini adalah apa? Konverternya ya, power konverternya. Di sini pakai buck boost, lalu di sini ada beban. Nah, inilah sensornya. Kita pakai tegangan. Nah, pakai tegangan. Lalu tegangan ini ya kita lihat ini sinyal referensinya ya. Referensinya pengen dia ada perubahan. Misalkan 5 volt sampai berapa detik, terus berapa detik dia naik lagi ya. Nah, ini referensinya, dicari outputnya. Nah, lalu kita hitung error dan delta errornya. Masuk fuzzy PI ya. Nah, fuzzy PI ini tidak langsung, ingat ya, karena konverter ini tidak langsung pakai fuzzy. Tapi Anda harus pakai ini, sinyal nanti ya. Sinyal apa namanya? Gergaji. Inilah dinamakan PWM nanti ya, pulse width modulation.
Nah, nanti jadi artinya output dari fuzzy dibandingkan dengan sinyal ini keluarnya adalah duty cycle. Nah, duty cycle inilah yang untuk on off ya, untuk on off dari rangkaian sirkuit ini tadi. Switchingnya ya, mau kebetulan dia pakai MOSFET. Nah, bisa mau pakai IGBT juga ya nanti. Karena ini berhubung pendahuluan. Nih contohnya ya. Biar ada adik tambah semangat ya output dari mata kuliah ini. Nah, contohnya ini dia menginginkan tegangan dari mana? 0 sampai 5 ya. Jadi dia dari 0 sampai 5 detik dia pengen tegangan output di beban itu adalah 5. Nah, ya. Artinya buck, artinya dia menurunkan tegangan ya. Karena baterainya kan 12 volt tadi, ya kan? Kalau baterai kan memang 12 volt. Itu udah yang ada di pasaran ya. Nah, lalu di sini dia ingin menaikkan tegangan. Nah, ketika 0,5 itu turun ya. Lalu dari 5 ke 10 detik dia inginkan tegangan bebannya adalah 15. Nah, artinya apa di sini? Ini ya sinyal referensinya. Lalu fazinya mana? Ini fazinya. Nah, yang merah ini fazinya ya. Nah, pas. Seperti itu. Makanya kan ada, misalkan Anda mau lomba robot ya, siapa tahu ada yang ikut ya. Nah, kan yang namanya baterai itu kan berat ya. Misalkan kalian pengen robotnya berapa volt, terus kalian harus numpuk-numpuk baterainya ya. Nah, itu akan menambah berat dari robot itu sendiri ya. Nah, oleh karena itu perlu solusi gimana caranya ini robot biar nggak terlalu berat. Contohnya ya ini, Anda bisa pakai buck boost converter dan smart control. Ya, contohnya pakai ini, pakai fuzzy ya. Nah, jadi kita ya minimal ya akan ini apa namanya? Mengurangi bobot ya, mengurangi berat beban untuk robotnya itu sendiri. Karena kalau robotnya semakin ringan, dia akan cepat ya lajunya ya kan. Nah, contohnya seperti itu. Oke. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau nggak ada, kita lanjutkan. Nah, ini insya Allah beliau ya. Ini saya ambilkan satu contoh dikit aja ya. Jadi kan beliau akan sidang besok. Mohon doanya ya. Dan sukses. Jadi di sini ini ada panel surya. Ya, dia pakai sepik. Nah, sini ada MPPT ya. Ada PWM. Nah, kita inginkan outputnya. Nah, MPPT-nya ini dia pakai fuzzy logic controller. Jadi MPPT itu biasanya yang digunakan adalah PNO algorithm. Ya, siapa tahu nanti kedepannya ada yang pengen PKM ya, mendesain MPPT tapi hardware. Nah, kalau biasanya kalau lomba-lomba itu hardware-nya yang atau software ya bisa terlihat lah ya. Nah, dia pakai sepik converter jadi ya. Nah, ini beban untuk ngatur. Jadi sama ya. Panel surya, power tadi power converter and load. Nah, PWM. Ya jangan lupa jadi semua yang ngatur power converter itu PWM. Jadi kalau kita misalkan desain di sini ya harus tadi ya harus bandingkan dengan sinyal tadi misalkan pakai sinyal sawtooth ya, terus pakai logic. Misalkan ini
Ya kita tinggal pakai logic aja. Misalkan sinyal keluaran dari fuzzy ketemu dengan sinyal apa tadi? Yang zigzag ya, sinyal apa? Shortcut ya, sinyal gergaji nanti berpotongan kalau itu hidup atau mati, hidup dan mati ya, itu cuman pakai logic aja ya kalian. Nah, tapi kalau untuk mata kuliah power elektronik ini kita nggak sampai desain feedback ya, tapi hanya open loop. Tapi kalau masalah feedback kan mudah sekali ya, ada di semuanya kan sudah ada dasarnya di mata kuliah yang sudah dipelajari, misalkan dasar sistem kontrol ya kan dan lain-lain. Nah, di sini kalau PV kita tahu ya ada radiasi matahari, terus misalkan kita pakai suhu ya. Nah, solar panel ini di dalamnya ada persamaan model matematikanya ya. Nah, ini hanya sekilas saja ya. Nah, lalu di sini ada MPPT ya. MPPT-nya pakai fuzzy logic. Nah, sama dari inilah dia untuk ngontrol MOSFET-nya ya. Nah, untuk ngontrol MOSFET-nya ini, ngontrol duty cycle-nya ya. Jadi dari PV. Nah, untuk memodelkan PV ini pun juga kita perlu diverifikasi berulang kali. Jadi secara fundamental teori ya. Jadi fundamental teorinya juga harus kuat. Mungkin adik-adik semua sudah dapat ya untuk ini di mata kuliah EBT ya, energi baru terbarukan. Mungkin sudah dipelajari di sana ya. Nah, ini barulah rangkaian sepiknya. Nah, betul di sini bebannya adalah pakai resistor ya. Nah, ini contohnya, ini cuma sekilas saja biar adik itu paham apa namanya. Oh, kayak gini toh power elektronik itu ya, elektronika daya itu ternyata ada aplikasinya ya. Nah, seperti itu. Nah, contohnya ini adalah output daya yang dihasilkan oleh PV tadi. Nah, kalau pakai PNO, dia ripple-nya sangat tinggi sekali, ya kan? Nah, lihat nih, ripple-nya very very high. Ya, kalau di power elektronik kita pakai bahasa ripple ya. Kalau dikontrol, misalkan di mata kuliah dasar sistem kontrol itu ada namanya osilasi mungkin ya. Nah, ini ya. Nah, lalu pakai fuzzy dia pakai smooth. Nah, ya kan, smooth sekali. Nah, ini. Nah, inilah yang akan dia pertahankan besok ya pada saat ujian. Nah, makanya nggak saya tampilkan secara detail ya, saya hanya nampilkan secara general karena memang ini besok baru sidang. Tapi ya gitu, verifikasinya beliau sudah melewati berbagai macam verifikasi ya. Jadi ketika PV bagaimana gambar kurva terhadap dayanya itu ya kan ada ya kurva daya ya. Terus bagaimana dengan tegangan MPP-nya ya. Wah, itu harus dicek beneran. Ketika ada perubahan-perubahan ya dan lain-lain. Nah, di sana ini adalah salah satu contohnya. Nah, jadi yang tipe daya elektrika daya itu sebenarnya ya ada banyak ya. Kita cantumkan 6 saja. Di sini ada penyearah dioda ya pastinya. Ada udah belajar ya. Terus ada konverter AC itu DC ya. Ini control rectifier ya. Terus lalu ada konverter AC itu AC ya. Jadi AC voltage controller ya. Terus ada konverter DC itu DC ya, namanya DC chopper ya. Ada juga konverter DC itu AC ya. Lalu ada saklar statik.
static switch ya. Nah, ini salah satu contohnya. Nah, jadi minggu pertama kita itu hanya pendahuluan ya. Nanti akan masuk lebih dalam lagi di pertemuan berikutnya. Jadi ini hanya sebuah gambaran-gambaran saja yang saya berikan kepada adik-adik semuanya untuk pertemuan pertama ini ya. Nah, ini misalkan penyarah dioda ya, kita pakai gelombang setengah fase. Wajar ya kalau setengah fase kan pakai ini ya. Ini intinya pastinya dari V-in terhubung trafo ya, bisa jadi trafo di sini kebetulan pakai itu. Lalu dihubungkan ke dioda ya. Nah, dari dioda barulah masuk ke rangkaian R. Nah, ya. Nah, kalau ini ya tinggal ini kita namanya setengah gelombang ya, penyarah gelombang. Nah, ini penyarah setengah gelombang ya, saya ada kekeliruan. Jadi misalkan ini ada gelombang AC ya. Nah, gelombang AC dia itu karena setengah gelombang ya, dia putus sini. Nah, ya, diputus. Nah, lalu di sini lagi. Nah, ini sama ya. Nah, jadi ini adalah VM-nya ya. Nah, jadi V sumber itu adalah VM sin omega T ya, V magnitude ya. Nah, ini untuk beban VL. Jadi untuk beban sepertinya hampir sama ya. Jadi untuk beban ini kan V sumber itu AC. Lalu V bebannya ya karena kita pakai ini ya penyarah, dia kepotong sini. Ya, nah ini. Terus I-nya sama. Artinya kalau dilihat gelombangnya ini apa? Tegangan dan arus hampir sama. Ya kan? Kenapa hampir sama? Ya mungkin bedanya cuma di sini. Puncaknya ya karena arus itu kan VM bagi R. Jadi VM ini bagi R. Mungkin di sini yang berbeda ya. Lalu di sini ada V diodanya. V diodanya di mana? Ya ini. Iya kan? Dia hanya ngeblok untuk yang ini ya. Nah, jadi V sumbernya masuk ke sini ya. Lalu dia masuk sini untuk V diodanya reverse. Nah, jadi dia ini potongnya. Ya mungkin bisa ada di inilah apa namanya latihan ya di rumah. Latihan di rumah pakai ini ya. Contoh. Nah, ini penyarah gelombang penuh ya. Penyarah gelombang penuh. Jadi VS sama dengan VM sama ya. Nah, ini diodanya di sini, ini diodanya, ini bebannya ya. Nah, ini lihat ada dioda 1. Nah ya, kalau reverse itu ada dioda 2 juga ya. Nah, reverse. Ini VL-nya di sini, makanya. Nah, kalau gelombang penuh ya ini. Ini VS-nya ya ini. Nah, jadinya ya. Nah, ini yang bagian sini itu di reverse ya. Nah, jadinya seperti ini. Ya. Nah, jadi kan gimana? Ketika untuk menghasilkan ini berarti mana? Dioda 1 yang on, ya kan? Jadi gini. Nah, ya kan? Oke. Lalu yang ini dioda 2 itu yang ini. Ya kan? Nah, ini. Jadi dia akan ke reverse ini ya, dioda 2. Lalu ini dioda 1. Terus di sini pasti ada dioda 2. V dioda 1-nya tuh ini, ya. Sedangkan V dioda 2-nya itu ini. Ya. Jadi bisa kelihatan lah logikanya ya. Ini adalah untuk apa namanya gelombang penyarah penuh ya. Oke, mungkin apa namanya bisa kita lanjutkan jika memang nggak ada pertanyaan. Ada pertanyaan nggak? Ada di semuanya? Nggak ada ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, ini contohnya dari konverter AC to
DC ya. Nah, jadi AC to DC atau rectifier ya. Nah, ini ya setengah gelombang lah ya, penyiar setengah gelombang. Jadi ini ada satu rangkaian ya, contohnya. Terus ini ada thyristor ya. Nah, kita gate sulut penyalaan. Nah, gate ini ada sudut tundanya ya. Misalkan ini kan sinyal AC-nya ya. Nah, ini adalah sinyal AC-nya. Terus ada di semua itu menyulut apa? Dia akan dinyalakan di alfa. Misalkan sudut alfanya itu 30 derajat. Contohnya ya. Kalau 90 kan berarti di sini, ya kan? Nah, ini kita nyalakan 30 derajat misalkan atau 45 derajat. Jadi ketika Anda nyalakan, ini baru di sini. Ini kan berarti off ya. Berarti 0 sampai 30 derajat ini mati. Off ya. Nah, ketika 30 derajat dia baru on. Nah, ini ya. Nah, dia ke sini. Nah, ini. Tak karena dia penyiar setengah gelombang. Dari P ke 2P-nya, dari P ke 2P dia 0. Nah, tapi di sini dia nyalanya adalah apa? 2P plus alfa. Ingat ya, misalkan ini 45. 45 berarti di sini berapa? 180 ditambah 2P itu berapa? 300 ya. 360 ya. 360 tambah 45 berapa? Ayo ada yang tanya? 360 ya. Tambah 45. Berapa? 400-an ya. Ada yang bisa ngitung? 405. Oke, 405 derajat. Nah, jadi seperti itu. Ya, kalau kita pakai konverter AC to DC, pakai rectifier, pastinya kita akan nanti belajar ini ya. Nah, jadi ini ketika kita misalkan 90 ya, 90 berarti ke sini. Wah, ini pen digitalnya nggak bisa ya, sayang sekali ya. Oke, nggak bisa. Ke sini ya, misalkan 90 berarti ke sini. 0,90 kita tarik 90 sini ya. Nah, dari sini jadi sinyalnya ini dia baru akan hidup ya 0,90 sini ya. Tek. Nah, jadi cuman segini. Jadi dia hidupnya itu cuman segini ya. Nah, ini segini. Lalu di sini juga ini setelah 2P, setelah 2P ini dia akan di sini. Jadi masih off ya. Off. Nah, kalau 90 berarti sini. Nah, dia baru hidup di sini. Jadi gambar sinyalnya itu seperti ini. Ini kalian bayangkan aja ya. Nah, sini. Ini. Nah, lalu kalau misalnya 90 ya. Nah, terus ke sini off. Nah, ini baru hidup sekarang. Nah, seperti itu ya. Arusnya. Ya, ini untuk tegangan. Untuk arusnya ya sama. Pasti kalau arus kan cuman gimana dibagi apa? Bebannya kan. Jadi bagi bebannya kan pasti agak rendah sedikit lah ya. Nah, karena berhubung alpanya di sini, ketika dia disulut di sini, artinya apa? Nah, arus gate-nya itu di sini yang disulut ya. Nah, ini tak, ya cepat sekali, ya kan? Nah, seperti itu. Ini adalah salah satu contoh untuk apa penyiar setengah gelombang ya, fase tunggal. Oke. Nah, kita lanjutkan. Ini untuk sebuah konverter AC to DC ya tadi. AC to DC sama ya. Ini untuk setengah gelombang ya. Oke. Ini untuk penyiar gelombang penuh ya. Nah, untuk penyiar gelombang penuh ya kita hanya main ini aja ya, switch-nya ya. Ketika sinyal yang atas mana yang terkonduksi ya. Nah, ini namanya jembatan ya, thyristor bridge ya. Nah, ini ada sebuah sumber kita ini ada thyristor ya, thyristor 1, 2, 3 dan 4.
lalu di sini terhubung oleh beban. Nah, ini contohnya seperti ini ya, rangkaiannya ya. Jadi dari sumber dia terhubung ke sini. Rangkaiannya. Lalu yang sini sumber ke sini. Nah, bagaimana? Nah, untuk prinsip kerja selanjutnya itu akan dibahas di bab pertemuan kuliah berikut-berikutnya ya, karena ini hanya pendahuluan, hanya untuk pengetahuan awal. Nah, sebagai contoh kita akan menghidupkan, nah kalau ini lumayan nih, ini hampir 90 ya. Misalkan ini 90, katakan ini 60 ya. Oke. Contohnya seperti ini 0 sampai 60 derajat. Nah, 60 derajat baru hidup. Tak sini ya. Nah, ingat dari sini lalu ke sini. Karena dia gelombang penuh ya. Kalau setengah gelombang kan pasti sini mati ya, off ya, baru ke sini. Nah, karena dia gelombang penuh jadi seperti ini. Nah, ya. Nah, ini. Ingat ya, jadi di sini dia mati. Ini off. Nah, ketika gelombang pertama ya, ini alfa yang positif ini ya, 0 sampai 2pi. Ini yang bekerja adalah tiristor 1 dan tiristor 2. Ayo, masih ingat ini mirip apa? Jembatan dioda bukan? Halo, ada yang masih ingat? Ya kan? Jadi ketika dia di 0 sampai 2pi ini ya, yang bekerja itu adalah tiristor 1 dan tiristor 2 ya. Dengan sudut penyalaan IG1 dan IG2. Nah, ini adalah sebuah tantangan juga sih buat ya ada di semuanya nanti ya kalau kita bermain di sini bermain di elektronika daya ya. Jadi ada salah satu tantangannya karena yang dibutuhkan itu memang ketelitian. Nah, jadi ketika ini ya yang positif itu ini tiristor 1 dan tiristor 2. Nah, ini hidup ya, setelah itu mati. Nah, lalu di sini di bagian positif berarti 0 pi 2pi ya, 2pi digeser sudut penyalaannya dia baru hidup lagi ya, begitu seterusnya. Nah, lalu untuk yang sinyal ininya yang bagian negatifnya nih ya, ini ya, itu tiristor 3 dan 4, tiristor 3 dan 4 yang bekerja ya. Jadi kalau pertama itu kan gini, tiristor 1 dan 2 ya yang bekerja. Lalu berikutnya tiristor 3 dan 4 ya. Itu yang bekerja ya. Tiristor 3 dan 4. Nah, ini ya. Untuk arusnya sendiri, untuk arus ini untuk sudut penyalaannya ya. Nah, kalau untuk arusnya sendiri T1 dan T2 itu ini. Nah, ini ya. Ingat ya, kalau yang arus di tiristor 1 dan 2 itu ini 1. Nah, lalu ke sini. Ini ya, ini 1. Nah, lalu ke sini. Nah, ini. Jadi arus tiristor 1 dan 2 itu ini dan baru di sini. Oke. Nah, lalu untuk tiristor 3 dan 4 itu baru di sini hidup. Nah, ini ya. Ini mati, nah ini baru hidup. Tak, mati lagi sampai sini hidup. Nah, akhirnya kan beririsan seperti ini. Arus sumbernya jadilah seperti ini. Nah, ya. Jadi arus sumber. Jadi arus sumbernya ini ya, adik-adik ingat. 1 off ya, ini lalu ke sini, ini mati ya. Ingat loh, ini mati, terus ini baru hidup gini ya. Nah, ini terus ini mati, hidup. Nah, lalu ini mati, ini hidup. Oke.
Ya, gampang sekali kan? Oke, kita lanjutkan. Nah, lalu setelah kita membahas konverter tadi ya, apa namanya? DC to AC, kita ada AC to AC contohnya ya. Nah, itu contohnya ada AC to AC. Oke. Konverter AC to AC ya. Kalau gitu ini ya, untuk tegangan AC to AC fase tunggal ya. Ini AC to AC. Dia ada beberapa 5 ya. Ada pakai 5 apa namanya? Ada 5 model ya. Yang ini contohnya itu pakai 2 SCR ya. Nah, 2 SCR cuma inverse paralel ya. Jadi ini untuk ini untuk apa? Prinsip kerjanya ini untuk menghasilkan gelombang apa namanya? Gelombang penuh ya. Ini ada tiristor 1 2. Ini kalau kita pakai SCR ya. Kalau pakai teriak ini. Karena nanti adik-adik semuanya praktikumnya pakai MATLAB. Kenapa saya pakai MATLAB? Karena MATLAB itu yang ya kalau pemodelan itu mendekati real ya. Jadi ada menggunakan model matematikanya gitu ya. Kalau PSIM kan tinggal drag and drop aja ya. Nah itu sebenarnya kalau pemodelan sih banyak ya. Kita nggak harus pakai MATLAB atau PSIM, mau pakai PSCAD pun bisa ya. Ya kebetulan saya juga punya PSCAD ya, tapi agak susah menggunakannya. Mungkin belum terbiasa. Tapi kita sepakati nanti ada di semuanya praktikumnya pakai MATLAB. Jadi tolong di install MATLAB-nya ya. Dan mahasiswa asisten juga nanti akan saya beri rekomendasi bahwa jangan sampai apa namanya itu jangan sampai pakai versi misalkan MATLAB model yang tinggi tapi nggak bisa konversi ya, jadi nanti extensionnya itu akan dirubah ya, .slx dan .mdl gitu ya. Nah itu adalah contohnya. Di sini ada teriak ya. Nah lalu ini bisa pakai teriak dan juga bisa yang C itu pakai 2 SCR dan 2 dioda. Nah bisa juga ya. Jadi pakai 2 SCR dan 2 dioda ya. Ini untuk gelombang penuh ya. Ada juga yang D itu untuk pakai 4 dioda dan 1 SCR ya. Lalu yang ini ada hanya 1 SCR dan 1 dioda. Tapi dia anti paralel. Ya, jadi dia ada anti paralel. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini contohnya untuk konverter DC to DC ya. Nah, ini adalah konverter DC to DC, jadi hanya sebuah switching ya. Jadi nanti kita di sini akan pakai duty cycle adik-adik semua ya. Jadi seolah-olah ini kan ada sumber, terus ini switching, ini tegangan. Ini beban ya. Jadi di sini itu yang namanya konverter itu ya seolah-olah switching, kan memang switching ya. Konverter itu ya nanti di IG kayak MOSFET, IGBT ya dan lain-lain itu akan berfungsi sebagai switching. Nah, ini contohnya adalah buck converter ya. Nah, buck converter
dia ada sumber, lalu dia switching ya. Nah, rangkaiannya itu seperti ini ya, perlu diingat. Ini beban, ini adalah rangkaian buck converter. Terdiri dari dioda, induktor, dan kapasitor ya. Jadi ketika dia on, tek, ya, gimana? Ketika dia close, dia akan melewati induktor bukan? Ya kan? Dia akan lewatin sini. Nah, ketika dia dibuka, berarti gimana? Yang disimpan oleh ini, ya kan? Nah, jadi yang disimpan oleh ini. Oke. Nanti mengenai prinsip kerjanya ini akan dijelaskan bab berikutnya ya. Just ini hanya selingan. Nah, ini ya seperti ini. Nah, VS min V0 nih ya. Tuh ini V0-nya. Jadi ini on off gitu aja. Nah, untuk narik gambar arus bebannya nanti seperti ini ya. Jadi dari sini ya. Nah, ini arus bebannya. Dan ini nanti semuanya bisa digambar kok. Ya, nanti ada latihan ya, gambar secara manual atau analisis ya. Nah, ini untuk arus kapasitornya ya. Dan ini untuk arus sumbernya. Nah, ya kan. Nah, ini arus sumbernya ya. On off. Nah, untuk on off-nya ini maksudnya di sini nanti tegangannya berapa persen ya, itu terserah. Kan nanti duty cycle-nya itu kan nanti akan berpengaruh ya. Misalkan duty cycle-nya 30% itu bagaimana, duty cycle-nya 40% itu bagaimana, ya kan? Nah, seperti itu. Kalau buck converter tadi itu adalah untuk menurunkan tegangan, ya. Lalu kalau untuk ini apa namanya boost converter itu adalah untuk menaikkan tegangan ya. Jadi tadi kalau buck converter switchingnya itu sebelum induktor dan dioda ya kan, ciri khasnya. Tapi di sini untuk boost converter itu sebelum switching itu ada induktor ya. Jadi ada induktor, switching, lalu ada dioda, kapasitor. Nah, R-nya ini adalah beban. Ya, R-nya itu adalah beban. Ini adalah boost converter, hampir sama ini ya. Nah, ini untuk apanya tegangannya. Ini tegangan sumbernya ini. Nah, tapi tegangan sumber kurangi V0, dia minus. Kenapa tegangan sumber kurangi V0 minus? Karena apa? V0-nya lebih besar dari VS karena boost ya. Nah, kalau ini buck converter dia VS min V0 itu positif. Karena apa? Buck converter itu menurunkan tegangan. Jadi misalkan inputnya 15 volt, kita inginkan 10 volt. Kan berarti positif, iya kan? 15 kurangi 10. Sisa berapa? 5 volt, ya kan? Nah, sisa 5 volt. Kalau ini tentang on off ini tergantung switchingnya ya. Nah, jadi di sini ada minus 5. Nah, kalau ini boost converter dia V sumbernya positif ya, tapi VS min V0-nya dia negatif karena apa? Karena V0-nya lebih tinggi dari VS. Misalkan VS-nya itu 15 ya tadi. Terus yang kita inginkan itu 25 volt. Artinya apa? 15 kurangi 25. Berarti berapa? Minus 10 ya. Nah, minus 10. Itu ya. Nah, lalu di sini ada buck boost converter. Nah, buck boost converter tuh ini ya. Nah, switching. Nah, switchingnya ini kayak buck. Cuman ini yang berpindah.
Jadi kalian kalau belajar adik-adik semua itu harus mengenali pola ya. Mengenali pola itu sangat penting sekali ya. Tinggal dilihat aja polanya bagaimana. Ya sama dengan adik-adik semua kan ya. Untuk kita tahu keberuntungan kita ya, kita pelajari pola-polanya. Ya. Begitu juga ini untuk memahami bagus ya. Misalkan kalian lihat polanya. Ini bagus. Dia switchingnya setelah sumber ya. Setelah sumber switching. Ini artinya kayak bug. Lalu di sini dioda dan L-nya ini dipindah. Kalau bahkan L-nya di sini, diodanya di sini ya, kita switch. Nah, tapi ininya di reverse. Jadi artinya kalau ini on, gimana? Kalau dia switch-nya on, dia lewat sini. Ya. Nah, ya kan? Kalau dia off, ya kalau off ya ini muter-muter aja. Ya. Jadi kalau off ya ini yang ngasih. Kalau on dia lewat sini karena dia kalau off kan di blocking ya sama diodanya. Nah, ini sumber dan tegangannya. Jadi kalau sumber ya sumbernya berapa, V0-nya berapa karena dia naik turun tegangan ya. Nah, selanjutnya lagi ada konverter DC to AC. Oke, mungkin ini waktunya 3 menit lagi ya. Oke, sebelum berakhir saya ingin tanya pada adik semua, kan hari Kamis jam 9 sampai jam 10 itu saya tidak bisa karena kebetulan jadi kayak perwakilan dosen dari prodi yang untuk wawancara itu loh untuk asesmen akreditasi kampus. Ya mohon maaf saya tidak bisa memberikan kuliah di hari Kamis itu, tapi saya ingin apakah ada jadwal yang bisa ini dijadwalkan sama adik semua, misalkan Kamis gitu. Kamis bisa nggak sore? Saya Kamis jam 1 sampai jam 3 itu ada fisika karena saya menggeser, harusnya sih sore ini ya jam 3 itu saya geser Fisdasnya di Kamis jam 1 karena ada briefing untuk persiapan asesmen lapangan itu ya akreditasi kampus. Jadi Kamis itu jam 1 sampai jam 3 itu sudah ke booking fisika dasar. Jadi saya free-nya itu Kamis ke atas jam 3 ke atas. Ada waktu nggak Kamis? Ada Kalau mesin list. ada Pak. Mesin list. Jakarta. Gitu. Oke. Kalau Rabu, bentar. Karena Rabu itu saya juga ada sidang ini skripsi terakhir bimbingan. Bentar ya. Rabu itu bentar saya lihat jadwal lagi ya. Rabu, bentar. Rabu itu oke, Rabu jam 4 saya ada jam 4 sampai ya Rabu jam 4 sidang skripsi, terus jadwal saya Rabu itu oke. Bentar ya. Rabu. Oke, Rabu itu saya hanya ngajar jam 9.10. Berarti jam 11 sampai jam 3 itu saya free. Dan juga jam 7 sampai jam 8 Rabu. Jadi Rabu jam 7 jam 8, jam 11 sampai jam 3 itu saya free. Ada waktu nggak Rabu? Rabu ada yang bentrok Pak.
Oke. Saya yang ambil PKN jam 10 sampai 12. Oke, kalau Jumat pagi saya jam 9 sampai jam 11. Bentrok nggak? Bentar. Kalau Jumat di atas jam ada PKN jam 7, Pak. Berarti jam 9 bisa. Oke. Kita PKN sebentar. nanti ada adik Jumat akan bentrok sama praktikum. Praktikum LDA-nya Jumat jam 7 sampai jam 10. Oh, bentar, Pak. Ada yang kelas agama, Pak, jam 10. Kalau misalnya sore gitu, Pak, Jumat sore? Jumat sore mungkin 4 jam 4 karena jam 2 biasanya rapat prodi. Jam 4 bisa. Jam 4. Oke, Pak, jam 4 kosong. Oke, kan paling jam 4 sampai jam 5 aja kan. Kita akan cuma 50 menit ya. Oke. Oke, kita sepakati hari Kamis kuliahnya kita geser Jumat jam 4. Oke, terima kasih atas kesediaan adik-adik untuk menghadiri perkuliahan ini. Sampai ketemu hari Jumat. Selamat pagi. Terima kasih, Pak. Yuk, sama-sama. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.